Shalom saudara, selamat pagi. Salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam akhir pekan Sabtu 22 Oktober 2022. Mari siapkan hati menyatu dalam renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pagi ini kita akan membaca kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, dan buatlah kami mengerti firman-Mu, sehingga kami mengalaminya dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus tolong dan tuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jamaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Revolusi batin. Itulah tema kita pada pagi ini. Saudara, kerinduan Tuhan untuk bergaul akrab dengan manusia sangat jelas sejak awal dimulainya sejarah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan untuk mencari manusia tidak berkurang. Kejadian 3 ayat 9 di situ dikatakan, di manakah engkau? Sekalipun manusia berkhianat kepada Tuhan, kasih dan kerinduannya untuk bersama manusia tidak pernah berkurang. Seorang hamba Tuhan yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan, Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa, tapi tidak pernah mengasihi dosa. Karena dosa, manusia harus terpisah dengan Tuhan. Tapi oleh firman-Nya tetap memanggil kita, di manakah engkau? Bagian Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17 merupakan salah satu wujud kasih dan kerinduan kepada manusia agar berbalik kepada Tuhan. Umatnya diminta untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, yaitu mengoyakkan hati. Dan bukan sekedar pertobatan pura-pura yang diistilahkan dengan mengoyakkan pakaian. Pertobatan yang sungguh dimulai dari dalam batin, yang keluar melalui pola hidup. Revolusi batin menuju perubahan hidup. Itulah yang dikehendaki Allah. Dasar dari perubahan ini adalah Tuhan Allah
adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jelas dalam ayat 13 pembacaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih Allah nampak dalam penghukumannya, atau dengan kata lain, penghukuman Allah adalah bagian dari kasih-Nya. Mengapa demikian? Sebab Ia menyesal karena penghukumannya. Tidak selamanya Ia menuntut dan mendendam, dan tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Mazmur 103 ayat 9-14. Kita perlu memahami bahwa dosa mendatangkan penghukuman, dan penghukuman mendatangkan anugerah, serta anugerah mendatangkan tanggung jawab, yaitulah kepercayaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan, semua kasih sayang yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam satu pekan, dan Engkau membawa kami dalam akhir pekan ini. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan menyediakan hari baru bagi kami. Kami percaya bahwa hanya dalam kekuatan daripada-Mu saja yang telah Engkau materaikan melalui firman-Mu yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan tetap berpengharapan kepada-Mu. Bersyukur ya Tuhan, hari ini Engkau menguatkan kami untuk terus mengaminkan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat menyayangi kami. Karena itu buatlah kami Tuhan tetap berada dalam kehendak-Mu untuk menikmati seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Segala aktivitas kami Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Engkau menjaga kami Tuhan, sehingga kami selalu memuliakan Engkau. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami yang akan kami lalui pada hari ini, baik dalam seluruh perjuangan-perjuangan kami, perjuangan dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak cucu kami, juga dalam pelayanan-pelayanan kami. Apapun aktivitas kami, Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa di sorga, kami pun menyerahkan seluruh persiapan kami untuk memasuki hari sukacita, yaitulah hari yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana esok kami akan bersama-sama bersatu memuliakan Engkau. Oh Bapa di sorga, ini kami yang datang berserah kepadamu, ampunilah segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.